fi fadilati la ilaha illallah. Fadilah keutamaan membaca la ilaha illallah. Hadis yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal badri. Jadi mendapat kita terjemahkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, barang siapa yang membaca, kata Rasulullah, kulla yaumin, setiap harinya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mi'ata marrah, sebanyak 100 kali, jaa yaumal qiyamati wa wajhuhul kal badri, maka dia nanti datang, kata Rasulullah, pada hari kiamat dengan wajah seperti bulan purnama. Jadi hadis tersebut kita membiasakan zikir la ilaha illallah langsung ditambah Muhammadur Rasulullah, atau la ilaha illallah atau ditutup dengan Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali dalam setiap hari, baik malam ataupun siang, jadi hanya 100 kali. Maka nanti kita pada saat hari kiamat maksudnya itu setelah kita mati semuanya, makhluk Allah mati, kemudian nanti kan dibangkitkan di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar itulah nanti wajah kita waktu bangkit dari alam kubur ibaratnya, maka wajah kita seperti bulan purnami cahayanya. Malam ke-14 di bulan purnami kan, yang agak terang. Jadi kita tidak tahu nanti di padang mahsyar di mana nak diarah, nak dituju, tidak tahu kita. Siapa yang nak kita cari, di mana tempatnya, kita tidak tahu. Rasulullah yang nak kita cari, ulama-ulama ikutan kita nak kita cari, tapi di mana orangnya? Tidak tahu kita. Maka padang sangat puas. Disilah nanti Allah memburu kita, diburunya kita sehingga kita nanti menuju ke padang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kejauhan ialah nanti Rasulullah akan mengetahui umatnya yang sering membaca la ilaha illallah. Dari mana dia tahu? Dari sinar, dari cahaya wajah yang diberikan oleh Allah seperti bulan purnama. Nah, ini deh. Munda ya suram ke kita, suram penuh dengan kehitaman dan sebagainya. Nah, ya salah satu hikmah. Lalu itu adalah salah satu juga dalil bahwa kita membaca la ilaha illallah itu sebanyak-banyaknya tidak ada masalah. Sebagaimana hadis Rasulullah yang lain yang kita temukan di kitab yang lain, bahwa kata Rasulullah itu ada tambahan, apabila kalian ingin menambah cahaya kalian di hari kiamat nanti, maka lebihkanlah membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Maka kata Rasulullah, lebihkanlah. Nah, berarti makin lebih, makin terang cahayanya. Berarti itu dalil kita yang kena kritik dalil kita, bahwa kita membaca itu la ilaha illallah setiap sholat 5 waktu 165 kali. Dari mana kita dapat bangsa iya jinya? Dari hadis ke? Memang dari hadis tidak ada Rasulullah menganjurkan untuk membaca 165 kali. Tapi
Rasulullah madahkan lebih banyak. 165 tidak seberapa. Kan gitu, lebih banyak daripada 100. Nak 1 juta, nak 2 juta, kan banyak ya. Nah, inilah dalilnya. Nah, jadi dalilnya. Kemudian, ternyata la ilaha illallah itu adalah untuk memperbaharui iman kita. Iman yang lama bisa jadi kuat. Nah, yang lupa bisa jadi ingat. Yang goyang bisa menjadi kokoh dan sebagainya. Apa kata Rasulullah terhadap kepada para sahabat? Kata Rasulullah, jaddidu imanakum. Nah, lalu kata mendapat diartikan, perbaharuilah iman kamu wahai para sahabatku, kata Rasulullah. Lalu sahabat menjawab, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami nak memperbarui iman kami ya Rasulullah? Lalu kata Rasulullah menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Jadi melamah-lamah rasanya kita nak barat terhadap melaksanakan perintah-perintah Allah, rasa mudah nak melakukan larangan-larangan Allah, maka perbaruilah iman kita dengan memperbanyak la ilaha illallah yang penuh penghayatan, tapi benda dihayati tidak mampan. Tidak mampan. Nah, jadi penuh penghayatan. Nah, kemudian hadis yang lain, kalau Allah Ta'ala berfirman, la ilaha illallahu kalami. La ilaha illallah itu adalah kalamku, kata Allah, lewat lisan Rasulullah. Wa ana huwa, dan aku adalah dia, kata Allah. Man qalaha dakhala hisni, barang siapa yang membacanya, kata Rasulullah, dakhala hisni, maka dia masuk dalam bentengku. Jadi Allah yang ngomong tapi lewat lisan Rasulullah. Wa man dakhala hisni, barang siapa yang masuk dalam bentengku, kata Allah, amina min iqabi, maka dia aman dari siksaku, dari azabku. Jadi la ilaha illallah itu Allah menyatakan kepada kita semuanya bahwa ia adalah kalamnya Allah, perkataan Allah. Ialah yang selalu Allah omongkan sebelum diciptakan alam semesta, sesudah diciptakan alam semesta, dan setelah alam semesta hancur lebur, maka Allah selalu ngomong, makhlukku, tidak ada Tuhan selain dari aku. Setelah ada kita semuanya, hai makhlukku, tidak ada Tuhan selain dari aku. Setelah kita hancur semuanya, hai makhlukku, tidak ada Tuhan selain dari aku. Jadi la ilaha illallah adalah kalamnya Allah, omongannya Allah, selain daripada Al-Quran. Nah, kemudian ternyata barang siapa yang membaca la ilaha illallah, maka dia masuk dalam benteng Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu merupakan benteng dari Allah. Mun kita baca la ilaha illallah berarti masuk dalam benteng Allah. Yang namanya benteng kan kokoh. Benteng Belanda orang dulu. Memang dah kokoh ingat. Ditembak pun tidak mampan, dipangkung dengan kapak-kapak yang anu. Nah, hati-hati benteng Allah. Nah, apabila kita masuk dalam benteng Allah, maka kita aman dari azabnya Allah. Nah, dari azab siksa dari Allah ya, baik dunia maupun akhirat. Jadi kita merupakan dilindungi oleh Allah.
Mangkilah Bapak Ibu, kita perhatikan serapah-serapah orang ge dulu, ilmu nak jago, ilmu nak ape, tetap dan lari dari berkat kate la ilaha illallah. Orang ge dulu meyakini iya 2 kali, 3 kali nak diucapkan dalam sehari atau sebulan sekali. Sekali dia mengucapkan berkat aku mau ke kate la ilaha illallah, kabar deh. Dikapat, dipanjar lalu apa? Mati hati. Namun kita dikapat, dipanjar juga, tapi ada raham. Dia berkat la ilaha illallah. Dia dah diyakini api aja yang sampai ribuan, api aja yang sampai puluhan ribu, kan lebih daripada dia sebenarnya. Jadi ia adalah benteng. Benteng kita kalau di dunia, benteng kita nanti menghadapi akhirat. Dan besar sekali timbangannya ya Pak. La ilaha illallah teh. Dia mendua ige timbangan. Timbangan tu, timbangan la ilaha illallah satunya, timbangan tu dunia dan segala isinya. Diletakkan kalimat la ilaha illallah, dijungkat Pak langit dan bumi. Deh baratnya la ilaha illallah. Mangkilah kalimat la ilaha illallah itu tidak disebarangkan oleh Nabi, ngajarkannya turun-temurun. Dari Ali sampai ke anaknya, sampai terus. Ya. Yang itulah yang disebut dengan sanad tarekat. Itulah yang diabaikan oleh kaum muslimin pada umumnya sekarang. Jadi ia yang diabaikan. Padahal ia terpenting. Kemudian yang terakhir ada hadis waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Jadi mendapat kita terjemahkan, tunaikanlah zakat badan-badanmu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata zakat badan ada juga apa? Bukan zakat anak boleh. Jadi zakat segala sesuatu ada zakatnya. Puasa ada zakatnya 2,5 kilo beras untuk membersihkan puasa kita yang kurang bagus. Yang kurang bagus tapi yang dah ada bagusnya nih apa ya juga nak dibersihkan dengan jalan taubat dina. Harta dah sampai nisabnya, maka dibersihkan dengan zakat 2,5%. Emas gaya juga sampai seterusnya. Ternyata badan ada juga zakatnya. Dengan apa? Daan dengan duit, daan dengan baras. Nah, itu ada yang saya dengar ya Pak. Sejenis perkumpulan agama kepada murid-muridnya dimatahkannya, kalian harus zakat badan kalian, tubuh kalian. Jadi akhirnya kayak apa nih? Pakai duitnya. Berapa? 3 juta. Kemana mereka-nya? Ke guru lah. Congkoi lah guru. Membahasa Cina. Karena ke orang 100, 3 juta. Membalikan ke rokok, entah berapa banyak. Nah, ini zakat. Berarti kan tidak memperhatikan hadis. Tidak memperhatikan hadis. Memang kedengarannya zakat badan. Barang semeng kan ya memang pakai harta Pak. Barang harta semeng. Nah itu gasaan dalam hadis Rasulullah, zakat badan itu adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Betul. Karena la ilaha illallah adalah pembersih hati, pembersih tubuh. Ialah zakatnya. Mau nak kita berzakat
badan, nak kita zakat badan, ya perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Sekurang-kurangnya seumur hidup 2 kali lah sadam. Sekurang-kurangnya. Menak lebih kurang lagi, menak lebih banyak, banyak sedikit. Waktu sekurang-kurangnya nak meninggal ya. La ilaha illallah. Waktu nak nikahan, asyhadu an la ilaha illallah. Ya sekurang-kurangnya, Pak. InsyaAllah kita dah dianggap oleh Allah sebagai orang beriman. Cuma nanti bereken amalnya yo nak direken. Apakah kita harus dimasukkannya dulu ke dalam neraka, sisanya kelak baru masuk ke dalam surga. Ya terserah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, hanya itu aja yang dapat kita sampaikan tentang hadis Rasulullah tentang fadilah membaca kalimat la ilaha illallah. Kita cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.